Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu bersama kami lagi di podcast Sateki untuk edisi yang keempat ya teman-teman, okay? Dengan narasumber kita yang luar biasa sekali. Beliau adalah pembina di Sateki, kan? Juga beliau adalah dosen di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Benar, Ustaz? Oke. Gitu. Okay. Jadi beliau adalah Ustadz Muhammad Hashim, ya. Jadi bersama beliau pada kesempatan kali ini kita akan berbicara soal pengabdian kepada Al-Quran, teman-teman sekalian. Okay. Jadi ngepunten Ustadz Razik, kalau boleh tahu kiranya dulu jenengan pertama kali ngabdi kepada Al-Quran itu di mana dan kapan, Ustadz? Bila pertama kali ngabdi Al-Quran? Taib, ini saya jawabnya bingung dari mana ini ya. Karena kalau pertanyaannya itu sejak kapan ngabdi kepada Al-Quran, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Pengabdian itu apa? Apa makna khidmah itu sendiri, kan gitu. Sehingga nanti kita akan menemukan jawaban yang tepat dari pertanyaan yang Gus Razik sampaikan tadi. Jadi memang kita ini ditugasi oleh Allah ketika berada di muka bumi ini, di dunia ini, itu setidaknya ada dua. Yaitu sebagai abad sekaligus sebagai khalifah fil ard. Jadi dua ini. Kalau terkait dengan pengabdian, maka jadi dalam Islam itu apapun yang kita lakukan itu sebagaimana Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kan begitu. Jadi lillah. Sehingga semuanya yang kita lakukan itu dalam arti teosentris, harus muaranya itu mengabdi kepada Tuhan, Allah. Kan begitu. Nah tinggal nanti lewatnya apa. Kita melakukan ibadah yang wajib, yang ibadah-ibadah mahdhah, itu juga bentuk pengabdian kita kepada Allah. Nah kalau kita di Hay'ah Tahfidz Al-Quran ini, kita ini kan alhamdulillah teman-teman semua yang di sini ini kan konsennya kepada Al-Quran. Nah, Imam Ahmad itu pernah suatu ketika beliau bertanya kepada Allah, ya dalam mimpi beliau. Caranya seperti apa? Wallahu a'lam. Pertanyaannya begini, sampai 99 kali, lalu sampai 100 Imam Ahmad bertanya, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah? Ternyata jawaban Allah, bikalami, yaitu dengan kalamku, yaitu dengan Al-Quran. Kan begitu. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin? Jawabannya bifahmin au bighairi fahmin. Faham atau enggak? Jadi kalamullah itu menjadi sarana pengabdian yang sangat efektif. Kenapa? Karena Allah sendiri Rasulullah menyatakan dalam sabdanya bahwa Allah itu punya keluarga di muka bumi ini. Sahabat bertanya kan, man hum ya Rasulullah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Jadi kita bersyukur berada di keluarga besar ini, dan mari kita mengajak yang lain yang belum bergabung dengan keluarga kita di hati ini untuk sama-sama berjuang menjadi ahlullah, gitu loh. Ini sarana perjuangan yang luar biasa. Lalu ketika kita sudah masuk berkecimpung terkait dengan Al-Quran, maka terutama yang pertama adalah sebagaimana sabda Rasulullah kan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ya kan begitu. Jadi belajar ini kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita belajar menghafal, maka ini yang kemudian jangan sampai hanya berhenti di situ. Ya, baca Quran sampai bagus bacaannya itu memang wajib. Sampai hafal itu memang luar biasa, karena dalam sejarah dulu, ya Al-Quran itu memang riwayah. Ya, jadi jangan sampai kita cukup merasa puas dengan hanya sudah baik bacaannya, tapi menghafal itu adalah bagian dari khidmah. Dimulai dari situ. Iya, khidmah kepada Al-Quran itulah bikalami yang ditanyakan oleh Imam Ahmad tadi, bifahmin au bighairi fahmin, ternyata ya dari situ. Karena dulu guru saya Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Musta'in Syafi'i, sering saya kutip dawuh-dawuh beliau itu ya. Memang ada beberapa pendapat ulama menyikapi hadis yang mengatakan siapa yang disebut dengan ahlul Quran, ahlullah itu ahlul Quran wa khosotuh itu siapa orang-orang pilihan itu.
Ternyata menurut beliau itu tetap yang paling dekat itu adalah orang-orang yang termasuk hamalatul Quran. Orang yang menghafal Al-Quran. Hamalatul Quran ya kan, kemudian dijadikan nama sebuah pesantren di Jombang itu kan dari situ. Jadi hamalatul Quran. Kenapa kok hamalatul Quran itu adalah orang yang paling berpeluang untuk menjadi ahlullah ini. Ahlullah wa khossatu ini ahlul Quran. Gampangannya begini Gus Razik. Orang yang punya tanggungan hafalan, ya 1 juz, 2 juz, hatta thalathina juz'an kamilan, itu dia punya satu tanggung jawab dalam dirinya yang boleh jadi kita ini guyon-guyon dengan yang lain itu biasa, tapi kalau kita sedang merenung, sedang menyendiri, itu terasa bahwa ini adalah amanat. Saya ini saya juz sekian, ini saya kok belum lancar, belum telannya, masih belum kepegang. Itu menjadi satu amanat. Justru disitulah itu yang harus kita syukuri. Rasa berat itu harus disyukuri, karena disitulah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala memeluk kita melalui kalamnya. Disitulah kita bisa khidmah. Nah ini khidmah yang pertama dari sisi menghafal dan menjaga. Saya itu pernah cerita di teman-teman ya ketika ngaji itu ya. Jangankan kalamnya itu kan paling mulia. Kalamullah itu paling mulia dibanding semua jenis kalam. Kalam itu bukan makhluk, kan begitu? Karena kalam itu sifatnya qadim. Nah, kita ini ngeramut makhluk saja itu harus ada waktu khusus dan harus ada perjuangan. Iya, yang lebih. Umpama Gus Razik ini hobi ternak ayam atau unggas atau burung umpama atau tanaman, itu harus meluangkan waktu untuk nyirami, untuk memupuk biar tumbuhnya bagus. Kalau kita punya hewan-hewan peliharaan yang senang kucing umpamanya, kita harus beli makanan kucing, lalu harus kita sapa itu makhluk. Nah ini kalam kan begitu, bukan makhluk. Sehingga disinilah ini pertama ranah pengabdian itu di sini. Nah itulah sebabnya, maka sesungguhnya saya sering menyampaikan ini ya di beberapa tempat, di beberapa majelis ketika ketemu dengan teman-teman. Yang paling berpeluang, kan kampus ini mengusung satu ulul albab itu apa istilahnya itu ya. Itu kan berangkat dari surah Ali Imran yang di juz 4 itu ayat 190 dan seterusnya itu. 190, 191 mulai dari alladzina yadhkurunallah itu 191 ya. Nah ulul albab itu yang paling berpeluang itu ya teman-teman di hati ini. Masya Allah. Kenapa? Nah ini kita coba masuk ke sini nanti arahnya ke khidmah tadi. Karena hidup kita ini kalau tidak khidmah itu barokahnya kurang. Jadi khidmah untuk yang inti, yang substansi, ya khidmah kita adalah untuk Allah, tapi melalui kalamnya. Ada orang yang khidmah melalui guru, lalu menyiapkan segala keperluan untuk gurunya. Itu juga bagian dari itu, karena guru juga dititipi ilmu oleh Allah. Muaranya khidmahnya kepada Allah kan begitu. Cuman anunya beda-beda. Transportasi menuju Allah. Betul. Nah kalamullah ini transportasi yang luar biasa. Jadi sudah tadi ya dijamin, pertama Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan dalam sabdanya itu, ini ahlul Quran ini adalah ahlullah wa khossatuh. Jadi yang paling berpeluang adalah para hamalatul Quran, karena punya rasa tadi itu. Jadi kalau ada rasa sumpek karena lama ndak deres, selalu pingin lancar, itu harus disyukuri dan harus diimplementasikan, harus dipraktekkan secara langsung. Jangan hanya dipikir toh, kalau dipikir toh enggak selesai-selesai. Hanya pusing mulu kan gitu. Hanya pusing terus gitu loh. Jadi itu harus dilaksanakan. Yang bahaya itu justru kalau ada orang yang pernah menghafal sekian juz, bahkan sampai 30 juz. Lalu dia tidak pernah deres, lalu sudah dia lupakan dengan sengaja, punya aktivitas yang lain, dan tidak ada rasa sama sekali yang tidak boleh, jangan sampai terjadi. Itu berarti ada hal yang salah dalam diri kita kalau sampai terjadi seperti itu. Bukan salah Qur'annya, bukan. Salahnya di kitanya. Nah, oke, sekarang saya ke ulul albab ya. Jadi gini, ini arahnya ke khidmah itu begini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lalu penjelasannya kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. La yadhkurunallah ini yang paling efektif itu ya Al-Qur'an. Karena kalamnya.
Makanya Quran itu kalau kita lihat di Al-Hijr 9 ayat 9 itu ya. Itu Allah menyebut Al-Quran itu dengan sebutan az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kan Quran itu punya banyak nama. Bisa disebut az-zikr untuk diingat. Bahkan bukan hanya diingat, tapi isi kandungannya itu ya untuk diingat, diteres, tapi juga menjadi cermin bagi kita. Juga bisa mengangkat derajat seseorang. Ya. Di dalam juz 17 itu di awal di surah Al-Anbiya itu kan, yang bawah itu apa ayatnya itu? Soal apa nih kita? Tentang zikr. Saya kok lupa ayatnya. Ayat keberapa? Agak bawah itu apa Gus Razik? Kalau nggak rasa tes hafalan itu. Kalau surat Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Saya baru ingat. Cuman ayat keberapa nanti perlu dicek lagi. Laqad anzalna ilaikum kitaba. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan bagi kalian sebuah kitab fihi dzikrukum, yang di dalamnya itu ada dzikrukum. Dzikrukum itu maknanya bisa peringatan buat kita. Karena Al-Quran sebagai zikr, peringatan itu ya yang mengingatkan kita ketika kita ini agak berbelok sedikit harus kembali ke jalan yang benar. Lalu zikrukum itu termasuk ada mufassirin yang memahami fihi zikrukum itu kalau kita muliakan Al-Quran, mulai dari menghafalnya, lalu kemudian menjaga hafalan kita, mengaplikasikan isi kandungan Al-Quran itu, maka derajat kita di hadapan Allah meningkat. Kalau derajat kita di hadapan Allah naik, maka zikr kita itu juga naik. Kan zikr itu maknanya bisa seperti dalam surah Al-Insyirah itu wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagimu Muhammad sebutan namamu. Artinya namanya itu harum, namanya tidak jatuh gitu loh. Jadi kitaban fihi dzikrukum. Masyaallah. Jadi orang tuh baru deresnya saja itu sudah diangkat derajatnya. Hafal Quran diangkat derajatnya, sregep deres diangkat derajatnya. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Nah, Quran itu disebut Al-Quran. Ini lagi-lagi guru saya pernah menyampaikan kemarin ketika nuzulul Quran itu. Di dalam Al-Quran itu ketika Al-Quran menyebutkan Al-Quran, itu isim isyarahnya itu selalu pakai hadza. Berbeda dengan ketika menyebut dengan sebutan kitab. Kalau kitab itu bisa dzalika, ada yang hadza. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, ada. Tapi kalau pakai Quran itu hadza. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Quran yaqussu ala bani Israil. Itu hadzal Quran. Nah, salah satu yang bisa kita ambil, Quran itu kan dari qara'a, kemudian membentuk masdar yang itu bentuknya adalah mubalaghah. Yang maknanya adalah bacaan yang serius. Maka yang dipotret ketika Al-Quran itu mengangkat nama Quran, berarti ini dari sisi bacaannya. Ya, lah bacaannya ini, maka kalau kembali ke tadi hadza itu kan lil qorib. Itu menunjukkan bahwa orang baca Quran itu harus sesering mungkin, harus sedekat mungkin, kan begitu. Masya Allah. Berarti hadzal Quran yang sering dijelaskan. Kalau Al-Quran hadza. Lah kalau dzalikal kitab nanti beda lagi penjelasannya. Kalau dzalikal kitab itu salah satu mufassirin ada yang mengatakan kalau dzalika itu sebuah bentuk untuk pengagungan. Jadi sesuatu yang jauh itu bukan berarti jauh, tetapi menunjukkan sesuatu yang agung. Contohnya seperti lagu Indonesia Raya itu. Wong kitanya di sini kok lagunya di sana lah. Mestinya kan di sini lah. Enggak. Tapi kan di sana lah aku berdiri. Saya berdiri di mana? Di Indonesia kan? Nah ini sebuah bentuk untuk pengagungan. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibu. Sama lagu yang Indonesia Tanah Air Pusaka juga begitu kan? Di sana tempat lahir beta kan. Oke, sekarang kita kembali ke khidmah tadi. Nah, sehingga ketika ayat ulul albab itu penjelasannya ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka lagi-lagi yang paling berpeluang adalah hamalatul Quran. Kenapa itu bisa? Karena dia bisa ngaji dimanapun. Orang kalau tidak hafal Quran, ya ini saya bicara hafal yang mutkin. Kalau ada beberapa juz yang masih butuh proses, memang butuh proses untuk dikuati. Kalau yang sudah bagus hafalannya, mau naik motor, mau nyetir mobil, dia tetap bisa yadhkurunallah.
Maka qiyaman wa qu'udan. Kalau orang enggak hafal sambil nyopir sama bawa mushaf nabrak bahaya. Lo kan begitu. Maka laki-laki yang paling berpeluang ini untuk khidmah lebih jauh itu yang hafal Quran. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mau sambil tiduran, umpama sudah mau tidur, mulutnya sambil deres masih bisa. Ya tinggal nanti terkait dengan apa akhlak atau etika dengan kalamullah. Tetap menutup aurat kan tetap begitu. Kalau di tempat-tempat tertentu yang tidak layak untuk membaca Quran ya jangan kan begitu. Jadi itu potensinya besar sekali. Alladzina yadhkurunallaha qiyam. Bahkan kalau saya tambahi penjelasan kontekstual ya. Kalau itu kan menunjukkan tiga keadaan. Manusia itu tidak pernah lepas dari tiga keadaan ini. Tidak berdiri ya duduk, tidak duduk ya baring. Nanti tinggal pembahasannya berdiri itu macam-macam. Ada yang berdiri sambil diam di tempat, ada yang berdiri sambil jalan, berdiri sambil lari kan itu masuk kategori berdiri semua. Duduk juga begitu. Ada yang duduk sambil podcast begini. Ada yang duduk bersila. Ya ada duduk model yang lain. Ya kan. Baring juga begitu. Layang tuh ada yang baring, ada yang miring dan seterusnya itu segala posisi. Jadi hanya tiga hal itu. Maksud dari semua itu, Zat? Maksud dari semua itu lagi-lagi khidmah terhadap kepada Allah melalui kalamullah itu yang paling berpeluang itu orang-orang yang hamalatul Quran sehingga dimanapun dia bisa ngaji. Termasuk kalau kita kontekstualisasikan kondisi listrik mati tetap bunyi. Kondisi baterainya drop tetap bunyi. Karena orang yang tidak hafal, umpama andalannya Android, Quran Android, baterainya ngedrop mati, sudah tidak bisa ngaji. Tapi kalau yang hafal, mati lampu, dia tetap deres. Itu tadi, itu khidmah yang pertama yadhkurunallah. Lah, setelah itu, apakah cukup sampai sini? Kalau mau jadi ulul albab ya belum. Belum, harus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Masyaallah. Lah itu dari mana? Jadi begini, di surat Yusuf itu kan Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Yang di surat apa Az-Zukhruf ya. Yang bukan Az-Zukhruf ya, yang di juz 25 itu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, pertama yang menarik di ayat ini Allah menyatakan inna anzalnahu Qur'anan lalu disifati Arabiyya. Kami turunkan Al-Qur'an Arabiyyan. Arabiyyan itu berbahasa Arab yang memang bahasa itu digunakan oleh orang-orang Arab ketika itu yang bahasa Arab itu ternyata memiliki khosois yang tidak dimiliki oleh bahasa lain yang ada di dunia ini. Jadi kalau pernah dengar Rasulullah itu pernah dawuh ana afsahu man nataqa bid-dhad. Saya itu orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Ada yang memahami secara tekstual, memang dhad itu yang pas yang paling fasih itu afsahu man ya Rasulullah. Penyebutan huruf dha gitu. Dhad. Tapi ada yang memahami dhad itu ternyata bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Satu-satunya bahasa di muka bumi ini yang punya makhraj huruf yang seperti dhad itu hanya bahasa Arab. Masya Allah. Coba sama cari bahasa Inggris, tidak ada. Bahasa Jawa tidak ada. Sehingga Rasulullah itu maksudnya ya paling fasih berbahasa Arab. Kan begitu. Itu dari sisi, jadi bahasa Arab itu paling seimbang dari sisi distribusi artikulasi. Itu baru dari sisi pengucapannya. Makanya nanti di ilmu-ilmu apa terkait ulumul Quran itu ada kalau bicara kemukjizatan itu ada al-ijaz as-sauti. Al-ijaz as-sauti. Itu kemukjizatan baru dari sisi suara. Tinggal nanti suara mulai dari yang membunyikan, dari artikulasinya, dari suaranya dan seterusnya. Itu bisa dikupas lebih jauh itu. Nah, setelah itu apa namanya? Bahasa Arab itu punya kosakata yang sangat kaya. Kalau dalam istilah kebahasaan itu disebut dengan ath-tharwa al-lughawiyah. Ada kekayaan bahasa yang luar biasa. Contoh yang selama ini disebut orang dengan sinonim.
Contoh kecilnya, sinonim itu sebuah kata yang boleh jadi rujukannya sama tapi memiliki kadar makna yang berbeda. Saya ini haus, tapi saya ungkapkan dengan al-atash dengan sebutan al-dhama, itu levelnya sudah beda. Sehingga ada ulama atau pakar bahasa Arab yang mengatakan bahwa dalam bahasa Arab itu tidak ada at-taraduf at-tam. Masing-masing punya ciri masing-masing. Dan nggak ada yang benar-benar sama. Nggak ada. Jalasa dengan qa'ada saja itu berbeda. Kita sama-sama duduk, tapi karena tadi habis dari berdiri lalu duduk, ini namanya qa'ada. Tapi kalau habis berbaring, ya, itu lalu kemudian duduk, itu jalasa. Kadang orang salah kaprah, tafadhol, ijlis, padahal mestinya ub'ud. Makanya ayatnya kan yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan, bukan wa julusan, karena dari berdiri, duduk, baring, urutannya kan gitu. Urutan banget. Lalu dari sisi ijazul Qur'annya, dari sisi al-ijaz al-lughawi saja, betapa ada ayat-ayat yang beredaksi mirip tapi tidak sama. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Kenapa ini kok berbeda ini? Ternyata rajul yang dalam surah Al-Qasas dengan rajul dalam surah Yasin itu rajulnya berbeda. Beda orang maksudnya? Beda orang. Sehingga itu dibalik. Ada takdim takhirnya berbeda. Ini semua termasuk orang-orang yang menghafal Quran. Menghafal Quran itu kenapa kok kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu orang mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran itu bisa menambah kecerdasan. Bisa menambah kecerdasan. Asalkan serius. Asalkan serius. Karena tadi itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Termaktub tersirat pada jadi takkilunnya itu luas sekali maknanya. Bisa dari sisi penggunaan bahasa Arabnya tadi yang ditarik oleh Al-Quran sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Jadi takkilun. Jadi orang deres itu juga mestinya mikir. Belum lagi kalau kita bicara isi kandungannya. Nah ini, sehingga pengabdian yang kedua, sebagaimana dalam ayat ulul albab tadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ada perintah untuk berpikir. Di surat An-Nahl itu ya, ayat 11, 12, 13 itu ya. Itu penutup ayatnya kan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun ya. Lalu inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Lalu yang ketiga inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Itu semua secara tersirat mengajak kita untuk tafakkur, untuk berpikir, untuk tadabbur, untuk tadzakur. Jadi ini perintah Quran. Maksud saya begini, sampean hafal Quran itu bagus, tapi jangan berhenti di situ gitu loh. Lanjutkan khidmah kita terhadap Al-Quran itu dengan mendalami isi kandungannya. Karena perintahnya Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran. Jadi bukan hanya menghafal tapi tadabbur. Ada apa di balik ayat ini? Kalau kita lihat lagi di An-Nahl tadi, yumbitulakum bihizar dan seterusnya itu kan, lalu ditutup dengan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Itu urusan dengan terhadap sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah dari bumi. Ada tumbuh-tumbuhan, ada anggur dan seterusnya itu ya. Itu urusannya siapa kalau bukan urusannya mahasiswa jurusan biologi, jurusan pertanian. Lu kan begitu? Iya, benar. Jadi Quran itu menjadi satu ruh untuk kita melakukan khidmah yang lebih besar lagi sebagai khalifah fil ard. Masya Allah. Balik ke awal tadi. Kan tugas kita kan dua. Abad itu penguatan diri kita individu sebagai hamba Allah. Khalifah fil ard itu tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi. Itu juga perintah Allah. Lah memakmurkan bumi itu adalah bagian khidmah kepada Allah yang harus punya ilmunya. Landasannya apa? Quran. Makanya Yai Ahsin Sakhok Muhammad, Dr. Ahsin Sakhok Muhammad itu salah satu ulama yang tafsir, pakar rosem, pakar kiroat yang jarang ada di Indonesia ya, yang sampai hafal Nadhar Syatibiyah itu kan.
Itu beliau menulis dalam salah satu buku beliau. Jadi ada siswa atau santri atau mahasiswa yang sudah menghafal Al-Quran. Itu dia sudah punya satu modal, ibaratnya dia punya sebongkah emas. Yang emas itu tinggal nanti akan dia olah jadi apa. Nah yang bahaya itu kan begini, sudah dapat emasnya hilang, naudzubillah. Nah itu kan berarti waliyadzubillah. Jadi emas itu mendapatkan emas itu nggak gampang. Kita tuh kalau dalam konteks masih menghafal, masih nambah ya. Nambah. Yang wajib itu kan deres. Nambah itu ya sampai selesai 30 juz selesai. Tinggal setelah itu deres. Tapi ya dalam prosesnya tetap harus kita perhatikan. Jangan sampai emas-emas yang sudah kita kumpulkan, bongkahan-bongkahan itu kemudian hilang. Kalau hilang apa yang mau kita olah kan susah jadinya. Sehingga tugas yadhkurunallah tadi itu yang qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tetap dilakukan. Ya. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawat itu untuk lanjutannya sehingga nanti akan kita bisa menjadi apa sebagaimana perintah Allah khalifah fil ard ini secara lebih bagus. Bisa memakmurkan bumi sesuai dengan konteks atau kondisi kita masing-masing. Bidang kita masing-masing. Itu namanya pengabdian. Masya Allah. Dalam sekali. Jadi kalau orang ditanya kamu hafal Quran, ya wes ini deres saya enggak kuliah deres saya. Ya itu juga bagian dari pengabdian, tapi alangkah bagusnya kalau kemudian itu dikembangkan, ditindaklanjuti. Tapi emasnya yang sudah diperoleh jangan dihilangkan untuk modal yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi hampir semua ulama di masa-masa kejayaan Islam itu selalu mendasari dirinya itu dengan Al-Quran. Masih kecil sudah hafal Quran, sehingga hafalannya sudah mungkin sejak kecil dan Quran bukan lagi problem. Sehingga dia setelah itu pengembangannya luar biasa. Seorang dokter, seorang filosof Ibnu Sina itu kan juga sejak kecil sudah hafal Quran. Jadi beliau itu kalau sedang penelitian untuk melakukan pengobatan begitu ya, beliau pikirannya buntu, apa yang beliau lakukan? Beliau itu ambil air wudhu, lalu sholat sunnah, setelah itu datanglah inspirasi. Jadi yadhkurunallah sudah kuat, sudah nempel betul di beliau-beliau sejak dini. Nah kita di Indonesia ini, saya pernah Gus Razik ya pernah di tahun 2017 yang lalu, itu pernah jemput narasumber yaitu Profesor Dr. Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar di bandara sini. Di mobil saya ngobrol banyak dengan beliau, termasuk salah satunya. Beliau itu setiap tahun itu selalu diundang ke Iran. Ya, kita tidak usah memperdebatkan terkait dengan Iran Syiah, tidak usah. Tapi yang ini faktanya dari segi ini, beliau cerita bahwa di sana itu ternyata anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah wisuda Al-Quran itu setiap tahun itu tidak kurang dari 3.000 sampai 5.000 di Iran. Kan? Di Iran. Masya Allah. Jadi anak segitu itu sudah dites itu sudah tidak ada masalah. Sehingga ketika masuk SMP itu dia sudah berpikir untuk pengembangan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lah di Indonesia ini kita ini kan memang serba nanggung kadang-kadang itu. Artinya nanggung begini, setengah-setengah. Jadi belum ngafal lulus SMA, tapi lulus SMA pun saya ini punya keahlian apa itu belum bisa dipetakan. Bahkan banyak yang ketika mau kuliah tuh bingung, ada yang ikut-ikutan temen. Kan begitu. Nah ini nanti nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Ini kita semua berharap ya, mudah-mudahan di Indonesia sekarang kan alhamdulillah menghafal Quran itu begitu semarak. Cuman yang harus diperhatikan juga adalah murojaah. Makanya ada yang bikin gerakan Indonesia murojaah, barang itu kan paling penting itu. Karena jangan sampai pernah hafal tapi kemudian lupa lagi gitu. Karena ada di beberapa pondok itu yang mohon maaf itu yang hanya memperhatikan fokus ngafalin. Nanti 10 juz, 20 juz hilang semua, ngulang lagi dari awal. Emasnya hilang. Padahal nyari itu lebih sulit lagi nanti. Karena penyakitnya kalau sudah hilang parah itu nanti kena males, lebih berat lagi. Itu biasanya begitu. Jadi intinya untuk khidmah yang benar-benar luar biasa itu tidak ada yang instan. Itu butuh proses. Jadi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau sudah sampai pada tahap itu, sudah bisa memadukan antara yadhkurunallah dengan yatafakkarun fi khalqis samawat,
Maka disitulah kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu hasil dari pemikiran ya jadi Rabbana ma khalaqta batila. Ya dua hal itu dikombinasikan. Yadhkurunallahnya kuat, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardnya juga bagus, sehingga sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Karena kalau yang pertama nanggung, ada naudzubillah ya, ada orang-orang yang menghafal Quran itu kemudian dia merasa menyesal, aduh lapo biar ngapalno, tambah ngarai sibuk. Itu pemikiran yang keliru. Seandainya saya tidak menghafal kan saya tidak perlu deres. Loh, padahal ini modal yang luar biasa untuk kita ngadep kepada Allah nanti. Coba apa yang kita bawa kalau bukan Quran yang kita hafal? Makanya Rasulullah bersabda kan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Itu modal kita. Yang kita bawa yaitu sambil tinggalan kita itu apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Tinggalan kita sebagai khalifah itu apa? Karena manusia itu tidak cukup hanya memikirkan diri sendiri. Kita punya kewajiban khalifah tadi itu, sehingga ada khidmah kepada Allah melalui kalamullah, melalui bagaimana anfa linnas, gitu loh. Masya Allah. Dalam sekali berarti saat ketika ditanya tadi. Iya. Sehingga saya tadi tidak bisa jawab sesungguhnya kalau ditanya mulai kapan berkhidmah ini. Saya juga tidak tahu ngitungnya ya mulai kapan gitu loh. Karena tadi khidmah itu kan runtutannya kan begitu. Panjang banget. Panjang mulai dari kita ketika menghafal, mau meluangkan waktu untuk menghafal itu juga bagian dari khidmah. Bagian dari khidmah. Sebenarnya kalau belakang sebenarnya Razik kira khidmah ke Al-Quran itu dalam bentuk cuma mengajarkan, tapi sekarang udah tercerahkan berarti kita khidmah Al-Quran itu semenjak kita menghafal Al-Quran itu sendiri. Iya, mengajarkan itu juga menjadi bagian dari khidmah. Cuman permulaan dari khidmah itu ketika menghafal itu. Iya, itu sudah khidmah itu karena sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana kita menguatkan diri kita sebagai abd. Untuk bisa bagaimana menjalankan tugas sebagai khalifah gitu loh. Berikutnya nih Ustaz, setelah tadi bertanya tentang kapan jenengan khidmah yang dijawab dengan luas banget Ustaz. Banyak banget insight baru yang kami dapatkan. Gimana? Razik pengen tanya Ustaz, sejauh jenengan ngabdi ke Al-Quran Ustaz, ada 1-2 hal mungkin yang menarik yang terjadi setelah dan sebelum Ustaz, perbedaannya Ustaz, atau selama pengabdian kepada Al-Quran Ustaz. Jadi gini, kita ini kalau menghafal Al-Quran, maka tekad yang pertama itu niatilah bahwa ini khidmah kita kepada Allah. Itu yang harus mendasari. Makanya menghafal Al-Quran itu lillah. Kalaupun umpama ada unsur-unsur lain, itu jangan dijadikan unsur yang utama. Umpama untuk ngejar beasiswa, untuk dapat ini. Kalau itu sekedar tambahan sedikit-sedikit, memang nata niat yang 100% lillah itu butuh latihan, butuh yang namanya riyadhah. Tapi kemudian jangan kemudian gak ono opo-opo lalu gak ngaji. Umpama begini, ini mau tes beasiswa, saya harus persiapan ini biar dapat beasiswa. Itu berarti hanya karena beasiswa. Pokoknya deres, nanti kalau ada beasiswa, niat saya deres, beasiswa itu hanya tambahan sampingan yang itu hanya kecil gitu loh. Karena kalau sudah niat lillah itu sudah lebih jauh dari itu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, kalau berbuat untuk Al-Quran, mulai deresnya, lalu nunggu setoran, mungkin ada teman-teman yang jadi mustami, lalu ada yang jadi musaid. Jangan pernah berpikir saya digaji berapa, saya dapat apa, dapat berapa. Bukan itu. Karena yang kita kelola, yang kita manage, yang ini adalah Al-Quran, dan bagaimana ngajak orang semakin banyak untuk bergabung menjadi ahlul Quran ini, maka di situ sudah pasrahkan kepada Allah. Jadi saya dulu di semester 2 ketika kuliah di kampus ini, itu pertama diajak oleh teman untuk ngerintis yang namanya JKIH itu dulu, yang sekarang alhamdulillah jadi HTQ ini. Dulu awalnya hanya kita ngumpul tuh hanya 17 orang. Apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan ketika itu, kita membuat satu komitmen untuk deres bareng, untuk yang punya rasa yang sama. Tapi ketika itu sudah ada beberapa orang yang pingin belajar ngaji tapi belum menghafal. Kita rangkul juga, kita ajak.
Apa yang kita lakukan? Kita ngadakan kegiatan tuh urunan mandiri. Insya Allah. Jadi setiap pertemuan tuh kita bawa uang berapa, Infak. nanti buat beli jajan, infak itu. Saya tidak pernah berpikir apapun, yang penting ngaji. Dapat ada sebuah fasilitas teman-teman sesama ngaji itu sudah luar biasa. Sudah itu aja. Lalu ngurusi organisasi JKH itu. Di awal-awal itu masih kegiatannya masih belum tertata seperti saya hari ini. Hari ini kan alhamdulillah sudah jelas, maka tinggal pengembangan. Kalau dulu kita masih mencari format. Bahkan ada teman saya itu yang juga mengabdikan dirinya untuk ngajar Quran di komplek pemulung di belakangnya kampus itu. Ada dulu ada perumahan pemulung itu. Jadi anak-anaknya diajak ngaji habis maghrib. Gitu. Terus kita setiap hari itu kajian tafsir karena kita belum bisa ngaturi pemateri karena tidak ada dananya. Kita ngaji sendiri. Terus gitu terus wayang ngaji. Saya tidak pernah berpikir apapun. Nah tiba-tiba di akhir sebelum saya lulus, ini tahadus bin nikmah ya, bukan niat apa-apa ya, untuk barangkali ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa memotivasi ya. Ketika saya di semester akhir, tiba-tiba saya ditelepon oleh bagian kemahasiswaan. Ditelepon, diminta untuk datang ke kantor kemahasiswaan untuk menyerahkan biodata saya. Saya tanya untuk apa? Ini barusan ditelepon oleh Pak Rektor, Prof. Imam Suprayogo. Ada perintah dari Menteri Agama untuk nyari petugas haji. Masya Allah. Nah, Prof. Imam waktu itu sangat respect sekali kepada teman-teman yang menghafal Quran, yang ngurusi di JKH itu. Lalu pesannya Prof. Imam, cari yang bisa bahasa Arab sama yang hafal Quran. Sebenarnya bisa bahasa Arab banyak. Saya juga bisa sedikit-sedikit. Paling tidak salam pembukaan kan berbahasa Arab ya. Assalamualaikum kan berbahasa Arab ya. Bisa pembukaannya itu bisa jadi dosen bahasa Arab. Masya Allah. Jadi salam itu. Setelah itu syarat yang kedua ini, waktu itu teman-teman yang terdeteksi menghafal itu belum sebanyak sekarang. Waktu itu masih namanya sekolah tinggi. Oh, sudah jadi UIN tapi di awal-awal setelah perpindahan dari STAIN. Ya. Jadi, karena ada syarat yang kedua hafal Quran, saya kan kenalnya dengan kemahasiswaan itu karena ngurusi JKH. Jadi sering ketemu, sering ngajukan, Pak ada Ustadz ngadakan ini. Sehingga yang ketika ada instruksi begitu, yang diingat saya memahami ini bagian dari secuil salah satu hikmah kalau khidmah kepada Al-Quran. Akhirnya ternyata biodata itu diajukan sebagai petugas haji. Sehingga saya di tahun 2006 itu haji sebagai utusan mahasiswa UIN Malang waktu itu. Dan itu menjadi petugas di sana selama kira-kira 2 bulan, lebih lama daripada jamaah haji biasa. Jadi 1 hari saya di kantor, yang 1 hari saya off. Off itu gantian piket. Nah ketika off itu saya bisa sepuasnya berada di Haram, di Masjidil Haram. Jadi itu betapa saya nyampe sana itu lihat Ka'bah itu kaki itu sudah kayak ndak mancik itu, ndak beranjak ya, nggak nginjak bumi karena itu di luar apa ya? Ya sama sekali saya tidak pernah terfikirkan itu. Benar-benar nggak nyangka. Saya sampai pulang itu menyadari Allah ini bagian dari khidmah. Itu baru secuil. Saya yakin orang yang berkhidmah kepada Al-Quran, bagaimanapun bentuknya, Allah akan buka jalan-jalan keberkahan yang luar biasa. Dan itu boleh jadi bentuknya berbeda-beda. Gitu loh. Setiap orang bisa berbeda. Makanya teman-teman yang Gus-Gus dan Ning-Ning yang jadi mustami itu sempatkan. Jadi untuk nyimak adik-adik kita, ini semua adalah bagian dari khidmah kita. Jangan kemudian mikirnya, waduh saya ini dapat apa, digaji berapa. Itu sudah pasrahkan kepada Allah. Saya tidak hanya haji waktu itu ya, itu ternyata dapat gaji. Masya Allah. Double. Mahasiswa pulang bawa uang zaman tahun 2006, saya bawa uang masih 17 juta. Oh, Masya Allah, 2006 itu saya tukarkan. Itu zaman itu loh ya. Padahal di sana sudah saya pakai beli-beli ini. Itu saya pulang masih bawa uang sejumlah itu. Padahal zaman itu, mohon maaf ya, itu nasi goreng itu 1 porsi itu masih 1.500. Oh, 1.500 ya? 1.500. Berapa nasi goreng bisa dibeli dengan? Iya. Jadi ya itulah, jadi khidmah dan khidmah, insya Allah barokah gitu aja. Insya Allah. Mungkin ini jadi pertanyaan dari Razik, Ustaz. Ini tadi ada sedikit menarik Razik kira terkait dengan beberapa pemikiran masyarakat kalau
kan ada kadang orang yang sedikit nyinyir nih Ustaz. Ini kok ngajar Quran tapi digaji Ustaz, misalnya. Kan ada beberapa emang kan kita kalau misalnya sebagai ngajar Quran digaji gitu. Nanti dibilang, ikhlas tuh karena dibayar. Itu pripun dengan Ustaz terkait dengan hal seperti itu? Jadi gini, memang ada beberapa pendapat ulama terkait dengan hal ini. Kita ini sudah bersyukur menjadi umat Rasulullah. Karena umat Rasulullah itu banyak mendapatkan keringanan-keringanan yang berbeda dengan umat Bani Israel. Ya. Kalau dulu zaman Bani Israel itu memang tidak boleh betul itu. Oh, yang seperti tadi. Ittabi'u man la yas'alukum ajro di surat Yasin tuh. Itu kan konteksnya umat Bani Israel. Jadi ikutilah orang yang memang tidak mau mengambil upah dari apa yang dia lakukan. Kalau kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis Rasulullah yang salah satunya dijadikan pegangan oleh beberapa ulama yang mengatakan yang paling berhak mendapatkan sesuatu itu adalah mengajarkan Al-Quran. Dasarnya apa? Karena Al-Quran itu Rasulullah dawuh, Al-Quran itu bisa digunakan untuk mahar. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Kan suruh berikan sodak. Sodak itu mahar itu. Jadi mahar itu kalau bahasa Al-Quran itu sodak. Saduqatihinna nihlah. Karena itu berangkat dari akar kata sod dal qaf yang maknanya as-sidq. Jujur. Kejujuran, kebenaran, komitmen dari dalam hati, sehingga memberikan mahar itu bentuk komitmen seorang laki-laki untuk memuliakan perempuan. Nah, mahar itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, yang berharga itu bagi tiap orang itu beda-beda. Tapi tradisi Arab itu aslinya mahar itu mahal sekali. Baru kalau orang tidak punya, itulah muncul sabda Rasulullah yang mengatakan, walaupun hanya engkau memiliki khotam min hadid, ada satu cincin yang terbuat dari besi, yaitu yang dipakai tidak apa-apa. Karena dia memang orang tidak punya. Lalu ada sahabat yang lain yang tidak punya apa-apa, punyanya hafalan Quran. Maka hafalanmu itu untuk mengajarkan kepada istrimu dan itu menjadi mahar. Nah dari sini, karena mahar itu sesuatu yang bernilai berharga, maka ulama mengatakan boleh orang ngajar itu mengambil upah. Boleh. Yang tidak boleh itu begini. Umpama saya mau ngajar sekian, tapi gaji saya harus sekian. Kalau enggak, saya enggak mau. Jadi ngajarkanlah Al-Quran. Kalau Anda diberi, maka terimalah. Kecuali kalau suatu lembaga yang kadang-kadang profesional, ada lembaga profesional yang di awal sudah ditentukan, maka ya sudah terima. Jangan sampai kita ini menuntut. Kita ini kan sering kewajiban tidak terlalu ngoyo, tapi kalau sudah urusan hak kita ngejarnya luar biasa. Jangan sampai kita tuh menuntut begini. Umpama dapat sekian, ini yang di sana dapat sekian. Lalu kita tidak mau lagi yang ngajar di sini nuntutnya yang itu. Itu kalau begitu itu biasanya keberkahannya kurang. Karena hati-hati juga kita dengan ayat dalam surah Al-Ahqaf itu, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ayat itu memang ditujukan pada orang kafir ketika nanti di akhirat mereka dihadapkan ke neraka. Orang kafir itu kan ketika di dunia itu kan mereka menikmati apapun. Maka lanjutan ayatnya kan adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Tapi Imam Al-Ghazali menggunakan ayat ini sebagai renungan diri. Jadi tidak hanya untuk orang kafir, ini bisa untuk orang yang mukmin, muslim tapi kufur nikmat. Jadi kafir itu artinya kufur nikmat. Bisa. Sehingga di situ adhabtum thayyibatikum, kita terlalu enjoy menikmati fasilitas itu fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, sehingga nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Karena sudah kita ambil semua di dunia ini. Tapi kalau yang Razik ngajar di sini lo dapat ini. Sama, nggak hanya ngajar, termasuk ceramah, khutbah Jumat. Jangan sampai ketika mengisi itu semua lalu kemudian banding-bandingkan. Oh, yang di sini saya dapat bisaronya hanya sekian. Saya tidak mau lagi di sini, saya hanya milih yang di sini. Padahal seringkali yang kadang yang bisaronya kecil, asalkan kita istiqomah di situ, itu bisa membuka jalan, Allah membuka hati, lalu ada orang di situ yang bisa mengundang Anda karena taunya sampai di sini. Padahal di sini bisaronya kecil, lalu diganti oleh Allah di tempat lain yang diberi bisaroh yang lebih. Tapi sekali lagi ingat, untuk pengingat saya sendiri dan juga teman-teman semua, bahwa menghafal Quran, belajar Al-Quran itu untuk kebutuhan kita, untuk khidmah kepada Allah. Kok kemudian Allah memberi jalan
kita diperintah untuk menyampaikan kepada manusia dan manusia itu berterima kasih memberikan sesuatu kepada kita, maka harus kita syukuri, tapi tidak dengan cara harus sekian, kalau tidak sekian saya tidak mau, harus sekian. Itu beda. Ini harus dipahami. Jadi bisa dipahami. Kalau yang saklek ya enggak lah. Kalau enggak, faktanya kan kita ini hidup ini kan juga butuh sesuatu. Jadi mengajarkan sesuatu, toh kita ini melakukan kewajiban. Kok kemudian mendapatkan hak, ya itu memang sudah sewajarnya. Yang penting niatnya yang ditata, itu saja. Jadi berangkat dari kisah Rasulullah tadi, hadis tadi itu, sehingga ulama-ulama membolehkan untuk mengambil upah dari mengajar Al-Quran tadi. Oke, baik. Mungkin terima kasih kepada Ustaz atas penjabarannya yang luar biasa sekali soal khidmah nih Ustaz. Ini Razik saking banyak ilmu, bingung nyatet apa Ustaz. Gak cukup kalau nyatet, jadi nggak usah dicatat, diputar aja rekaman. Ulang. Jadi mungkin dengan sedikit Razik simpulkan mulai beberapa pertanyaan yang sempat Razik tanyakan tadi. Yang pertama tadi, jika ditanya tentang kapan khidmah Al-Quran, jawaban Ustaz sendiri sejak mulai menghafal Al-Quran itu sendiri. Jadi menghafal itu juga merupakan khidmah. Itu hal yang baru Razik tahu juga. Dan berikutnya tadi, ketika banyak hal-hal apa yang didapat selama khidmah itu juga banyak hal, salah satunya itu dengan bisa berangkat haji itu berkat khidmah Al-Quran gitu Ustaz. Dan yang terakhir tadi ketika ditanyakan soal gaji seorang pengajar Al-Quran itu berarti itu dikiaskan seperti mahar kan, seperti mahar, makanya itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Kami berterima kasih lagi kepada Al-Ustaz Muhammad Hashim. Luar biasa banget ilmunya Ustaz. Okay. Ini kalau disebut Al-Ustaz, kalau di kampus maknanya beda. Kalau Al-Ustaz itu jadi profesor nanti. Jadi kalau bahasa Arabnya profesor kan Hamzah, lalu titik, dal titik, itu Al-Ustaz ad-doktor. Al-Ustaz di makna profesor. Masya Allah. Jadi nggak usah dikasih al mungkin. Jadi Ustaz mau mungkin demikian mungkin podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.